3 tahun dianggap benalu, aku diusir mertua karena menolak membiayai kuliah adik iparku. Di saat suamiku membisu, koperku dilempar ke aspal dengan penuh penghinaan. Namun, tepat saat kaki melangkah keluar, deretan mobil mewah datang menjemput dan para pengawalnya membungkuk hormat padaku. Malam itu, identitas asliku sebagai pewaris tunggal terungkap, membuat mereka yang menghinaku seketika pucat pasi. Siapa sebenarnya wanita berhijab yang baru saja kalian usir ini? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana di meja makan malam ini terasa jauh lebih dingin daripada es batu yang berdenting di dalam gelasku, seolah-olah oksigen di ruangan mewah ini sengaja disedot keluar untuk menyesakkan dadaku. Aku duduk terpaku dengan pandangan tertuju pada piring porselen mahal di depanku, sementara aroma rendang yang biasanya menggugah selera kini justru terasa mual di penciumanku karena atmosfer ketegangan yang begitu pekat. Di ujung meja, Ibu Ratna, mertuaku, sedang memotong daging dengan gerakan yang sangat kasar, seolah-olah dia sedang membayangkan bahwa daging di piringnya itu adalah diriku yang ingin ia cabik-cabik habis. Sampai kapan kamu mau jadi parasit di keluarga ini, Larasati? Suara Ibu Ratna memecah keheningan dengan nada tajam yang sanggup mengiris harga diri siapapun yang mendengarnya malam itu. Aku hanya bisa meremas jemariku di bawah meja, berusaha menahan getaran hebat yang mulai merambat ke seluruh tubuhku sementara hijab coklat susuku terasa sedikit menyesak di leher. Belum sempat aku menjawab, ia sudah melanjutkan dengan dengusan sinis, menyebutkan bahwa selama 3 tahun ini aku tidak memberikan kontribusi apapun selain menghabiskan jatah uang makan dan menumpang tidur di rumah megah hasil keringat putranya. Aku melirik ke arah pria yang duduk di sampingku, suamiku, yang seharusnya menjadi pelindung utamaku di rumah ini, namun ia justru tampak sangat sibuk dengan ponselnya, seolah-olah tidak mendengar penghinaan ibunya. Wajahnya yang tampan terlihat sangat pengecut di bawah lampu kristal ruang tamu, ia bahkan tidak berani menatap mataku, atau sekadar memegang tanganku untuk memberikan sedikit kekuatan moral. Pengabaian darinya terasa jauh lebih menyakitkan daripada cacian mertuaku, karena diamnya seorang suami saat istrinya diinjak-injak adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata dalam sebuah pernikahan. Di seberang meja, Siska, adik iparku yang baru saja lulus SMA, tersenyum mengejek sambil mengunyah makanannya dengan gaya yang sangat angkuh dan menyebalkan. Ia sengaja mengeluarkan brosur universitas di luar negeri dan meletakkannya tepat di samping piringku, seolah-olah ingin memamerkan bahwa masa depannya jauh lebih berkilau dibandingkan nasibku. Tatapan matanya yang penuh kebencian seakan berkata bahwa keberadaanku di rumah ini hanyalah penghalang bagi kemewahan yang seharusnya bisa ia nikmati lebih banyak lagi tanpa harus berbagi denganku. Siska butuh biaya untuk kuliah di London, dan tabungan kakakmu sedang menipis karena terus-menerus membiayai kebutuhan hidupmu yang tidak berguna itu, lanjut Ibu Ratna sambil meletakkan garpunya dengan denting yang keras. Ia kemudian memberikan ultimatum yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak, memintaku untuk segera mencari uang sebesar 500 juta rupiah dalam waktu singkat untuk biaya keberangkatan Siska. Aku merasa kepalaku mendadak pening karena permintaan itu sangat tidak masuk akal, mengingat selama ini aku bahkan tidak pernah memegang uang belanja yang cukup untuk diriku sendiri. Aku mencoba memberanikan diri untuk bicara dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha menjaga kesantunan, menjelaskan bahwa aku tidak memiliki uang sebanyak itu dalam waktu singkat karena aku hanyalah seorang ibu rumah tangga. Namun, penjelasanku justru memicu tawa meremehkan dari Siska dan gelengan kepala penuh kejengkelan dari Ibu Ratna yang seolah-olah aku baru saja mengucapkan lelucon yang sangat buruk. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhanaku ini, aku sedang menahan diri untuk tidak tertawa balik melihat keserakahan mereka yang tak tahu malu. Kalau kamu tidak bisa membiayai kuliah adik iparmu,
lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Teriak Ibu Ratna sambil berdiri dari kursinya, membuat suasana meja makan seketika menjadi sangat kacau. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan wajah yang memerah padam, menyatakan bahwa rumah ini tidak butuh wanita yang hanya tahu cara berdoa tanpa bisa menghasilkan uang sepeser pun. Aku menatap suamiku sekali lagi, berharap ada setitik pembelaan dari bibirnya, namun ia justru menghela napas panjang dan menyuruhku untuk menuruti saja keinginan ibunya. Keputusasaan mulai berubah menjadi api kemarahan yang dingin di dalam dadaku saat aku menyadari bahwa kesetiaan dan pengabdianku selama 3 tahun ini tidak memiliki nilai apapun di mata mereka. Aku berdiri perlahan, membenarkan letak hijabku yang menutup dada dengan sangat rapi, dan menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang tidak lagi penuh ketakutan. Ada sebuah kekuatan baru yang muncul, sebuah kesadaran bahwa sandiwara kesabaran ini sudah mencapai batas akhirnya dan aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita lemah yang mereka injak. Baik, jika itu yang ibu inginkan, aku akan pergi malam ini juga tanpa membawa 1 sen pun dari harta putra ibu yang sangat ibu banggakan ini, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh dengan penekanan di setiap katanya. Aku melihat kilat kemenangan di mata Siska dan kepuasan di wajah Ibu Ratna, sementara suamiku hanya tertegun melihat keberanianku yang baru pertama kali muncul setelah sekian lama aku terbungkam. Mereka mengira aku akan menangis bersimpuh memohon ampun, namun kenyataannya aku justru merasa sangat lega karena beban ini akhirnya akan segera terlepas. Aku melangkah keluar dari ruang makan menuju kamar, untuk mengambil 1 koper kecil berisi barang-barang pribadiku, meninggalkan mereka yang masih sibuk merayakan kemenangannya seolah-olah baru saja menyingkirkan sampah. Di dalam hati, aku mulai menghitung mundur detik-detik kehancuran mereka sambil meraba ponsel di saku gamisku untuk mengirimkan 1 pesan singkat kepada seseorang yang sudah lama menungguku. Malam ini bukan aku yang akan kehilangan rumah, melainkan mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk tetap berdiri tegak sebelum matahari besok pagi terbit menyapa dunia. Langkah kakiku terasa berat namun mantap saat menaiki anak tangga menuju kamar yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu tetesan air mataku di atas sajadah. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah kaki Bagas yang terburu-buru mengikuti. Mungkin ia merasa sedikit terusik oleh ketenanganku yang tidak biasa, atau sekadar ingin memastikan aku benar-benar pergi. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung membuka lemari dan mengambil 1 koper kecil yang sudah lama berdebu di sudut paling bawah, tanpa sedikit pun menoleh ke arah pria yang kini berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah yang tampak sangat kalut. "Kamu benar-benar ingin pergi, Larasati? Jangan terlalu emosional, ibu hanya sedang lelah dan butuh kepastian soal kuliah Siska," ucap Bagas dengan nada suara yang sangat rendah, seolah ia sedang berusaha membujuk anak kecil yang sedang merajuk. Aku tetap bungkam, tanganku sibuk melipat beberapa helai gamis katun dan hijab voal favoritku dengan sangat rapi ke dalam koper tanpa peduli pada pembelaannya yang terdengar sangat konyol. Bagaimana mungkin dia menyebut penghinaan kejam ibunya hanya sebagai bentuk kelelahan, sementara aku telah diperlakukan seperti pelayan rendahan di rumah ini selama bertahun-tahun tanpa sedikit pun pembelaan darinya sebagai suamiku. Bagas mendekat dan mencoba memegang bahuku, namun dengan gerakan cepat aku menghindar, membuat tangannya tertahan di udara dengan ekspresi yang tampak sangat terluka sekaligus bingung. Aku menatapnya dalam-dalam, melihat bayangan pria yang dulu kupikir adalah pelabuhan terakhirku, namun kini yang kulihat hanyalah sosok asing yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk menegur ibunya sendiri. Sorot mataku yang dingin dan tajam rupanya cukup untuk membuatnya mundur selangkah. Ia seolah baru menyadari bahwa wanita di depannya ini bukan lagi Larasati yang selalu mengangguk patuh pada setiap perintah dan makian keluarganya. "Lalu bagaimana dengan biaya kuliah Siska? Kalau kamu pergi sekarang,
Ibu pasti akan semakin marah padaku dan menyalahkan aku karena tidak bisa mendidikmu. Lanjutnya lagi, dan kali ini aku benar-benar ingin tertawa mendengar betapa egoisnya isi pikirannya. Ternyata, kekhawatiran utamanya bukanlah kehilanganku atau hancurnya pernikahan kami, melainkan ketakutannya pada kemarahan ibunya dan bagaimana nasib adik iparku yang manja itu. Ia sama sekali tidak bertanya kemana aku akan pergi di malam yang sesunyi ini, atau bagaimana aku akan bertahan hidup tanpa tempat tinggal, karena baginya, akulah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua kesulitan keluarganya. Aku menutup resleting koperku dengan sekali sentakan kuat yang menimbulkan bunyi nyaring di tengah kesunyian kamar yang mulai terasa asing ini. Aku berdiri tegak, membenarkan letak hijab abu-abuku di depan cermin besar, dan untuk pertama kalinya aku melihat pantulan diriku yang sesungguhnya. Seorang wanita muda dengan tubuh proporsional yang selama ini aku sembunyikan di balik gamis-gamis sederhana, agar tidak memancing kecemburuan Siska. Kecantikan yang selama ini aku redupkan demi menjaga perasaan keluarga mertua kini terpancar kembali, memberikan aura kepercayaan diri yang membuat Bagas tampak semakin kecil dan tak berarti di mataku. Aku sudah cukup sabar selama 3 tahun ini, Bagas. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi laki-laki sejati, tapi kamu lebih memilih menjadi pengecut di bawah ketiak ibumu. Jawabku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Bagas ternganga, ia mungkin tidak menyangka bahwa aku bisa bicara setegas itu setelah ribuan hari aku habiskan hanya dengan diam dan mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga kami. Ia mencoba bicara lagi, namun aku segera mengangkat tangan kananku ke udara sebagai isyarat agar dia menutup mulutnya, karena aku sudah tidak sudi lagi mendengar alasan apapun yang keluar dari bibirnya. Aku meraih ponselku dan dengan gerakan cepat mengetikkan satu pesan singkat di aplikasi pesan transkripsi, sebuah pesan yang sudah lama tersimpan di draft selama 3 tahun masa penyamaranku. Pesan itu hanya berisi satu kata singkat, jemput, diikuti dengan lokasi GPS rumah megah ini yang sebentar lagi akan menjadi sejarah dalam hidupku. Setelah menekan tombol kirim, aku merasakan beban di pundakku seolah terangkat seketika, dan sebuah senyuman tipis yang penuh arti muncul di wajahku, membuat Bagas mengerutkan kening karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikapku malam ini. Bagas mencoba menghalangi jalanku saat aku hendak menyeret koper keluar kamar. Ia memohon agar aku memikirkan kembali keputusanku setidaknya sampai besok pagi, karena di luar sana sangat gelap. Namun, aku tahu ini bukan bentuk perhatian, melainkan ketakutannya akan nama baik keluarga jika tetangga melihatku pergi membawa koper di tengah malam seperti ini. Aku mendorong lengannya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya minggir, membuktikan bahwa tubuhku yang terlihat lemah ini sebenarnya menyimpan kekuatan fisik yang terlatih, jauh dari bayangan mereka selama ini yang menganggapku wanita lemah tanpa daya. Di lantai bawah, aku bisa mendengar suara tawa Siska dan Ibu Ratna yang sedang merencanakan sesuatu. Mungkin mereka sedang berdiskusi tentang siapa yang akan menggantikanku mencuci piring dan membersihkan rumah mulai besok pagi. Suara tawa mereka terdengar seperti musik pengantar kepergianku yang ironis, seolah mereka baru saja memenangkan lotre padahal mereka baru saja membuang satu-satunya orang yang selama ini menjaga kehormatan rumah ini dari balik layar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara keberanian, sebelum akhirnya melangkahkan kaki menuruni tangga kayu yang mewah itu, untuk terakhir kalinya sebagai anggota keluarga mereka. Saat kakiku menyentuh lantai ruang tamu, Ibu Ratna dan Siska langsung menghentikan tawa mereka dan menatapku dengan pandangan penuh kemenangan sekaligus jijik yang luar biasa. Ibu Ratna menyilangkan tangan di dada, sementara Siska dengan sengaja menendang koper kecilku saat aku melewatinya, membuat koper itu sedikit terpelanting ke arah pintu depan.
Aku tidak berhenti, aku terus berjalan menuju pintu utama yang besar dan berat, meninggalkan Bagas yang masih berdiri terpaku di atas tangga dengan wajah yang pucat pasi, menyadari bahwa mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah melepaskan wanita yang ia anggap tak berharga ini. Langkahku bergema di lantai marmer ruang tamu yang dingin, menciptakan irama perpisahan yang terasa sangat memilukan sekaligus membebaskan bagi jiwaku yang selama ini terbelenggu. Ibu Ratna berdiri di dekat pilar besar dengan wajah yang masih memerah, seolah-olah kemarahannya belum tuntas hanya dengan melihatku mengemas barang-barang pribadiku yang tak seberapa ini. Di sampingnya, Siska melipat tangan di dada dengan senyum miring yang sangat merendahkan, matanya memperhatikan penampilanku dari ujung hijab hingga ujung sepatu kets usangku dengan tatapan yang sangat menghina. Mereka berdua tampak seperti algojo yang sedang mengantar tawanan ke tiang gantungan, tanpa menyadari bahwa akulah yang sebenarnya sedang membebaskan diri dari penjara mental yang mereka ciptakan sendiri. Jangan harap kamu bisa membawa satupun perhiasan atau barang mewah dari rumah ini, Larasati, karena semua yang menempel di tubuhmu adalah hasil keringat anakku, teriak Ibu Ratna saat aku nyaris mencapai pintu besar jati yang ukirannya sangat megah itu. Aku berhenti sejenak, namun tidak untuk berbalik memohon, melainkan hanya untuk memastikan bahwa aku tidak meninggalkan jejak apapun yang bisa membuat mereka merasa memilikiku lagi di masa depan. Aku meraba saku gamisku, memastikan ponsel dan kartu identitas asliku masih ada di sana, satu-satunya benda yang akan menghubungkanku kembali dengan dunia yang selama 3 tahun ini sengaja aku tinggalkan demi sebuah janji pernikahan yang ternyata palsu. Siska tiba-tiba melangkah maju dan dengan gerakan kasar ia menyenggol bahuku, membuat koper kecil yang sedang kutari terlepas dari genggamanku dan terpelanting hingga menabrak pintu depan. Ia tertawa melengking, sebuah suara yang sangat menyakitkan telinga di tengah kesunyian malam yang mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela rumah mewah ini. Kasihan sekali kakak iparku ini. Pergi di tengah malam seperti kucing kehujanan karena tidak becus mencari uang untuk masa depan adik iparnya sendiri. Ucapnya dengan nada yang sangat sinis sembari meludahi lantai tepat di depan ujung sepatuku sebagai bentuk penghinaan terakhir yang sangat tak berperasaan. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga detak jantungku agar tetap stabil meskipun darahku terasa mendidih melihat kelakuan gadis remaja yang selama ini aku manjakan dengan kesabaran luar biasa. Aku memungut koperku kembali, membersihkan debu imajiner yang menempel di permukaannya dengan gerakan yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang rupanya mulai membuat Ibu Ratna merasa sedikit tidak nyaman. Tatapanku terkunci pada mata Siska, sebuah tatapan tajam yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang seketika membuat tawa ejekannya terhenti dan ia refleks mundur 1 langkah ke belakang karena merasa terintimidasi oleh aura yang kupancarkan. Ingat kata-kataku hari ini, Siska, bahwa kesombonganmu malam ini adalah awal dari kejatuhanmu yang paling menyakitkan yang pernah kamu bayangkan seumur hidupmu, bisikku dengan suara yang sangat rendah namun terdengar sangat mengancam di telinganya yang mulai memucat. Ibu Ratna yang melihat anaknya terdiam segera maju membela, ia mendorong bahuku dengan kuat hingga aku terdorong keluar melewati ambang pintu, tepat ke teras rumah yang berlantai batu alam yang kasar. Aku hampir saja terjatuh jika tidak segera menyeimbangkan tubuhku, sementara pintu besar di belakangku tertutup dengan dentuman yang sangat keras, menyisakan kegelapan malam yang menyelimuti seluruh tubuhku. Aku berdiri di teras rumah yang megah itu, menatap pintu yang baru saja tertutup rapat seolah-olah sedang melihat pintu neraka yang akhirnya terkunci dari dalam untuk melindungiku. Udara malam yang lembab mulai meresap ke dalam kain gamis dan hijab abu-abuku, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan sekaligus mengingatkanku bahwa aku kini benar-benar tidak memiliki tempat bernaung di kota besar ini. Di lantai atas, aku melihat lampu kamar utama padam, pertanda bahwa Bagas benar-benar tidak memiliki keberanian untuk sekadar mengantarku sampai ke gerbang depan
atau memastikan keamananku di jalanan yang sepi. Aku menyeret koperku menyusuri jalan setapak di samping taman yang tertata rapi, melewati deretan mobil mewah di garasi yang salah satunya sering kugunakan untuk mengantar Ibu Ratna berbelanja ke pasar. Ironisnya, mobil-mobil itu tetap diam membisu, sama seperti pemiliknya, seolah-olah mereka juga sedang menghakimi kemiskinan yang mereka tuduhkan padaku selama 3 tahun masa pengabdianku ini. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sedang melepaskan lapisan kulit lama yang penuh luka, menuju sebuah transformasi besar yang sudah sangat lama aku nantikan namun dengan cara yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Sesampainya di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang untuk melihat rumah yang selama ini kusebut sebagai rumah, namun kini hanya terlihat seperti bangunan mati yang dingin. Aku mengeluarkan ponselku, melihat layar yang menunjukkan bahwa pesanku telah dibaca beberapa menit yang lalu, dan sebuah titik hijau di peta digital menunjukkan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan lokasiku sekarang. Senyum tipis muncul di bibirku, bukan senyum kesedihan, melainkan senyum seorang pemenang yang sedang menunggu bidak catur terakhirnya bergerak untuk menghancurkan pertahanan lawan dalam satu langkah telak. Aku duduk di atas koperku di pinggir jalan aspal yang sepi, di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah sedang menyaksikan drama kehidupan seorang wanita yang baru saja dibuang oleh keluarganya. Dari dalam rumah, aku masih bisa mendengar samar-samar suara tawa Siska yang kembali pecah. Mungkin mereka sedang merayakan kepergianku dengan membuka botol minuman mahal di dalam sana tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahku yang tetap cantik dan segar meskipun baru saja melewati badai emosional yang sanggup menghancurkan mental wanita manapun di dunia ini. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar deru mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga, diikuti dengan sorot lampu depan yang sangat terang membelah kegelapan jalanan komplek perumahan elit ini. Jantungku berdesir, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu bahwa waktu penyamaranku sebagai wanita biasa yang tak berdaya telah berakhir tepat pada detik ini juga. Aku berdiri dengan anggun, merapikan hijabku yang sedikit tertiup angin, dan bersiap menyambut kembalinya duniaku yang sesungguhnya yang selama ini sengaja aku sembunyikan demi cinta yang ternyata tidak pernah ada untukku di rumah mewah itu. Aku berdiri mematung di pinggir jalan yang sunyi, membiarkan pikiranku melayang kembali ke 3 tahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk menanggalkan semua kemewahan demi sebuah prinsip yang konyol. Saat itu, aku adalah seorang putri tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki jaringan bisnis di seluruh pelosok Indonesia, namun aku merasa jenuh dengan semua kepalsuan yang ada di sekitarku. Aku ingin dicintai karena siapa diriku, bukan karena berapa digit angka di rekening bankku atau seberapa besar pengaruh nama belakang keluargaku di dunia bisnis. Maka, dengan nekat aku memulai sebuah eksperimen sosial yang kupikir akan membawa kebahagiaan sejati, tanpa menyadari bahwa dunia luar jauh lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Pertemuanku dengan Bagas terjadi di sebuah perpustakaan kota yang tenang, di mana ia tampak begitu tulus dan sederhana dengan buku-buku teknik di tangannya. Saat itu, aku sengaja memakai hijab voal polos dan gamis katun murah yang kubeli di pasar tradisional, menyembunyikan identitas asliku sebagai lulusan terbaik universitas ternama di luar negeri. Bagas adalah pria pertama yang tidak memandang merek tas yang kupakai atau mobil apa yang mengantarku, setidaknya itulah yang kupikirkan saat ia mulai mendekatiku dengan kata-kata manis yang menenangkan. Aku merasa telah menemukan sosok pelindung yang akan mencintaiku dalam kesederhanaan, sehingga aku rela membohongi orang tuaku dan mengatakan bahwa aku ingin hidup mandiri tanpa bantuan mereka sepeser pun. Pernikahan kami berlangsung sangat sederhana, hampir tanpa kehadiran teman-teman lamaku yang semuanya adalah sosialita kelas atas yang tidak mungkin mengerti pilihanku ini.
Orang tuaku hanya bisa menghela napas panjang melihat keras kepalaku, namun mereka tetap memberikan restu dengan satu syarat. Jika suatu saat aku merasa tidak sanggup lagi, aku harus kembali ke rumah dan mengakui kegagalanku. Aku dengan sombongnya menyanggupi syarat itu, merasa yakin bahwa cinta Bagas akan melindungiku dari segala badai yang mungkin menerpa rumah tangga kami di masa depan. Namun, tepat setelah janji suci diucapkan, tabir kepalsuan keluarga Bagas mulai tersingkap sedikit demi sedikit, dimulai dari sikap Ibu Ratna yang berubah drastis saat mengetahui aku tidak membawa mahar yang melimpah. Bulan-bulan pertama di rumah ini adalah masa di mana aku mulai belajar menelan harga diriku setiap kali Ibu Ratna membanding-bandingkan aku dengan menantu tetangga yang kaya raya. Aku sengaja tidak menunjukkan kecerdasanku dalam mengelola keuangan atau kemampuanku bicara dalam berbagai bahasa asing, karena aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa menghargaiku sebagai manusia biasa. Aku memasak, mencuci, dan membersihkan rumah megah ini sendirian tanpa asisten rumah tangga, berharap pengabdianku bisa melunakkan hati mertuaku yang sekeras batu. Namun, semakin aku mengalah, semakin mereka menganggapku sebagai keset kaki yang bisa mereka injak kapan saja mereka merasa kesal atau bosan. Siska, yang saat itu masih duduk di bangku SMA, adalah orang pertama yang secara terang-terangan menghina pakaianku dan menyebutku sebagai perempuan kampung beruntung. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi ejekannya. Sementara di dalam hati aku tahu bahwa harga satu tas kulit asli yang kusimpan di gudang rahasia keluargaku bisa membiayai seluruh gaya hidupnya selama setahun penuh. Kesabaranku benar-benar diuji setiap hari, terutama saat aku melihat Bagas hanya diam 1000 bahasa setiap kali adiknya atau ibunya memperlakukanku seperti pelayan rendahan. Aku mulai menyadari bahwa pria yang kucintai ini bukanlah pelindung, melainkan hanya pion lemah yang dikendalikan oleh ambisi dan keserakahan ibunya sendiri. Selama 3 tahun ini, aku hidup dalam 2 dunia yang sangat kontras, di mana setiap malam aku harus melepas lelah di atas ranjang yang dingin sementara hatiku merindukan kehangatan pelukan orang tuaku yang selalu memanjakanku. Aku seringkali tergoda untuk mengeluarkan kartu kredit hitam di dompet rahasiku dan membeli seluruh isi mall hanya untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya, namun aku selalu menahan diri. Aku ingin melihat seberapa jauh kemunafikan mereka akan berjalan, dan malam ini, ultimatum untuk membiayai kuliah Siska adalah puncak dari segala kepalsuan yang tidak bisa lagi kutoleransi. Mereka tidak menginginkan seorang menantu, mereka menginginkan mesin ATM yang bisa mereka peras tanpa henti untuk memuaskan gaya hidup mereka yang penuh pamer. Aku teringat saat ayahku menelepon sebulan yang lalu, menanyakan kabarku dengan suara yang penuh kerinduan dan kecemasan yang mendalam. Beliau sudah tahu bahwa hidupku tidak baik-baik saja, namun beliau menghormati keputusanku untuk tetap bertahan sampai aku benar-benar menyerah dengan pilihanku sendiri. Larasati, permata tetaplah permata meski ia terkubur dalam lumpur yang paling kotor sekalipun, ucap ayah saat itu, sebuah kalimat yang menguatkan mentalku untuk tetap tegar menghadapi hinaan Ibu Ratna. Malam ini, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi permata yang terkubur, dan membiarkan dunia melihat kilaunya yang sesungguhnya yang akan membutakan mata mereka yang telah meremehkanku. Keputusanku untuk mengirim pesan singkat tadi bukanlah sebuah tindakan impulsif, melainkan sebuah rencana darurat yang sudah kupersiapkan sejak setahun yang lalu jika keadaan memburuk. Aku tahu bahwa jaringan keamanan dan intelijen keluargaku selalu memantau lokasiku dari kejauhan, siap bergerak kapan saja aku memberikan sinyal hijau untuk dijemput kembali. Selama ini aku hanya membiarkan mereka mengawasiku dari bayang-bayang, memastikan aku tidak dalam bahaya fisik yang mengancam nyawa. Namun malam ini, bahaya yang kuhadapi adalah kehancuran harga diri, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan oleh keluarga besarku terjadi lebih lama lagi.
Aku melihat ke arah tanganku yang kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan cairan pembersih lantai, sebuah tanda nyata dari pengabdianku yang disia-siakan oleh keluarga Bagas. Di bawah cahaya lampu jalan, kulit kuning langsatku tetap tampak bersih, namun ada gurat kelelahan mental yang tidak bisa kusembunyikan di balik hijab coklat susu yang kini terasa semakin berat. Aku merasa sedih karena harus mengakhiri pernikahan ini dengan cara seperti ini, namun aku juga merasa bangga karena aku telah memberikan yang terbaik sampai batas kemampuanku sebagai seorang istri. Kegagalan ini bukanlah milikku, melainkan milik Bagas yang telah gagal menjaga amanah yang diberikan Tuhan kepadanya saat ia menjabat tanganku di depan penghulu. Suara deru mesin mobil yang semakin dekat membuyarkan lamunanku, membawa kesadaranku kembali ke realitas di depan gerbang rumah mewah yang kini terasa sangat asing dan dingin ini. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan kenangan pahit selama 3 tahun ini menguap bersama angin malam yang berembus kencang, menggantikannya dengan tekad yang membara. Masa penyamaranku sebagai wanita jelata telah usai, dan saatnya aku kembali ke singgasana yang memang menjadi hak lahirku sejak pertama kali aku menghirup udara dunia ini. Aku berdiri tegak, membusungkan dada dengan penuh percaya diri, siap menyambut armada yang akan membawaku pergi dari lubang penderitaan yang selama ini kusebut sebagai rumah tangga. Jari-jariku yang sedikit kasar akibat terlalu banyak mencuci perabot rumah tangga itu, bergerak dengan lincah di atas layar ponsel yang selama ini sengaja aku setel dalam mode hemat daya agar tidak mencolok. Aku membuka sebuah aplikasi perpesanan khusus dengan enkripsi tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh kalangan internal keluargaku, sebuah jalur komunikasi rahasia yang tidak pernah kusentuh selama 1000 hari terakhir. Di sana, sebuah nama muncul di urutan teratas kontak favoritku, Paman Gunawan, kepala keamanan sekaligus orang kepercayaan ayahku sejak aku masih balita. Dengan satu tarikan napas panjang untuk memantapkan hati, aku mengetikkan pesan singkat yang selama ini aku simpan rapat-rapat dalam draft ingatanku. Operasi teratai berakhir malam ini. Jemput aku di depan gerbang sekarang. Hanya dalam hitungan detik, status pesan tersebut berubah menjadi centang 2 biru, menandakan bahwa pesanku telah sampai dan dibaca oleh sang penerima di ujung sana. Aku bisa membayangkan kepanikan sekaligus kelegaan yang dirasakan Paman Gunawan saat melihat pesan itu muncul di layar monitor pusat kendali mereka, setelah sekian lama aku menghilang dalam kesederhanaan. Balasannya muncul hampir seketika, singkat namun mengandung otoritas yang sangat kuat. Kami meluncur sekarang, Nona muda. 5 menit, tetap di posisi dan jangan matikan GPS Anda. Aku tersenyum tipis, merasakan getaran aneh di dadaku, campuran antara rindu pada kemewahan dan rasa puas, karena sebentar lagi drama menyedihkan ini akan mencapai klimaksnya. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam saku gamis katun coklat susuku, lalu menatap nanar ke arah gerbang besi tinggi yang masih tertutup rapat di belakangku. Dari balik sela-sela jeruji besi itu, aku bisa melihat bayangan Ibu Ratna dan Siska yang sedang tertawa di teras, mungkin sedang membicarakan betapa malangnya nasibku yang kini terlunta-lunta di pinggir jalan. Mereka pasti mengira aku sedang menangis terseduh-seduh, atau mungkin sedang mencoba menghubungi teman-teman gereja atau kerabat jauh untuk meminta tumpangan tidur malam ini. Betapa naifnya mereka, mengira bahwa wanita yang selama ini mereka paksa membersihkan toilet adalah orang yang sama dengan yang bisa membeli seluruh komplek perumahan ini hanya dengan sekali jentikan jari. Aku sengaja memilih untuk tidak langsung pergi menjauh dari area rumah itu, karena aku ingin mereka menyaksikan sendiri momen di mana martabatku dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Aku duduk dengan tenang di atas koper kecilku, merapikan hijab voal yang sedikit berantakan karena angin malam yang mulai berembus kencang membawa aroma tanah basah. Wajahku yang cantik, yang selama ini aku tutupi dengan ekspresi lelah dan tunduk, kini mulai memancarkan aura dingin yang mematikan.
Aku bukan lagi menantu yang teraniaya. Aku adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis yang sedang bersiap untuk mengambil kembali tahta yang sempat aku tinggalkan demi sebuah ilusi cinta. Di kejauhan, aku mendengar suara sirene sayup-sayup yang kemudian menghilang, berganti dengan deru mesin mobil-mobil bertenaga besar yang bergerak dalam formasi rapi menyusuri jalanan aspal komplek yang sepi. Aku tahu itu adalah armada penjemputku, karena suara mesin mobil kelas atas memiliki frekuensi yang berbeda, lebih halus namun terasa sangat menggetarkan hingga ke ulu hati. Aku berdiri perlahan, membusungkan dada dan mengangkat daguku tinggi-tinggi, memastikan setiap inci tubuhku memancarkan harga diri yang tak tergoyahkan. Malam ini, aspal dingin yang kupijak akan menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah penindasan dan dimulainya sebuah pembalasan yang elegan. Siska tiba-tiba muncul lagi di balkon lantai 2. Ia berteriak mengejekku dengan suara cemprengnya, menyuruhku untuk segera pergi karena keberadaanku di depan pagar dianggap merusak pemandangan rumah mereka. Masih betah di situ, Laras? Atau lagi nunggu tukang ojek lewat buat numpang? Teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak, yang kemudian disusul oleh tawa sinis Ibu Ratna dari balik jendela. Aku tidak membalas sepatah kata pun, hanya menoleh sedikit ke arahnya dengan tatapan mata yang begitu tajam, hingga membuat tawa Siska seketika terhenti karena rasa takut yang tiba-tiba menjalar di punggungnya. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, tawanya itu akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang paling dalam. Bagas, suamiku yang pengecut, akhirnya muncul di balik pintu utama dengan wajah yang tampak sangat bimbang, seolah-olah hati nuraninya baru saja terbangun dari tidur panjang. Ia menatapku dari kejauhan, tangannya memegang gagang pintu dengan ragu, namun ia tidak melangkah maju sedikit pun untuk menghampiriku atau membukakan gerbang untukku. Aku merasa iba melihatnya, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku menyadari betapa malangnya hidup seorang pria yang tidak memiliki kendali atas harga diri keluarganya sendiri. Ia adalah bukti nyata bahwa ketampanan tanpa keberanian hanyalah sebuah pajangan yang tidak berguna saat badai kehidupan datang menghantam. Cahaya lampu dari arah tikungan jalan mulai menyorot tajam, membiaskan bayangan panjang gerbang besi ke arahku, menandakan bahwa armada penjemput sudah memasuki area pandang. Cahaya itu begitu terang, berwarna putih kebiruan dari lampu LED laser yang hanya dimiliki oleh mobil-mobil keluaran terbaru dengan harga miliaran rupiah per unitnya. Aku bisa mendengar suara decitan ban yang sangat halus saat mobil-mobil itu mulai melambat, bersiap untuk berhenti tepat di depanku dalam koordinasi yang sangat presisi. Jantungku berdetak kencang, bukan karena cemas, melainkan karena rasa antusias yang luar biasa untuk mengakhiri sandiwara ini dengan sebuah kejutan besar. Dari dalam rumah, aku bisa melihat Ibu Ratna dan Siska mulai keluar ke teras dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mungkin mereka mengira ada tamu penting tetangga yang salah alamat. Mereka berdiri di samping Bagas, memicingkan mata mencoba menembus cahaya silau yang kini menutupi hampir seluruh area depan rumah mereka. Keangkuhan di wajah mereka perlahan mulai memudar, digantikan oleh ekspresi bingung saat melihat bukan hanya satu, melainkan 5 mobil sedan hitam mewah yang berhenti secara berurutan membentuk barisan yang sangat rapi. Mereka belum menyadari bahwa badai yang mereka undang sendiri kini telah tiba tepat di depan pintu rumah mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, memastikan hijab dan gamisku tetap terlihat rapi meskipun aku baru saja diusir, seperti gelandangan beberapa saat yang lalu. Aku menatap lurus ke arah mobil paling depan, di mana aku bisa melihat siluet Paman Gunawan yang sudah bersiap untuk turun dan menjalankan protokol penghormatan. Inilah saatnya, titik di mana identitas asliku akan terkuak dan membuat semua orang yang meremehkanku terdiam 1000 bahasa dalam kebingungan yang nyata.
Aku melangkah satu langkah maju, mendekati trotoar, siap meninggalkan segala kenangan pahit di rumah ini untuk selamanya dan kembali ke duniaku yang penuh dengan kuasa. Kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu seketika pecah oleh deru mesin mobil-mobil bertenaga besar yang suaranya terdengar sangat halus namun berwibawa, seolah-olah sedang mengumumkan kedatangan penguasa. Aku berdiri tegak di samping koper kecilku, membiarkan angin malam menyapu ujung hijab voal coklat susuku yang kini melambai tertiup angin sepau-sepau. Dari kejauhan, aku melihat sorot lampu LED putih yang sangat terang, membelah kegelapan aspal dan menciptakan bayangan panjang dari gerbang besi rumah mertuaku yang masih tertutup rapat. Jantungku berdebar bukan karena takut, melainkan karena rasa puas yang mulai merayap di dada saat menyadari bahwa waktu penghinaan ini telah mencapai titik akhirnya. Di belakang gerbang, aku bisa melihat bayangan Ibu Ratna dan Siska yang keluar ke teras dengan wajah penuh rasa ingin tahu, barangkali mengira ada tamu penting tetangga yang salah alamat. Mereka berdiri mematung, memicingkan mata mencoba menembus silau lampu-lampu mobil yang kini mulai melambat tepat di depan posisi berdiriku. Aku sengaja tidak menoleh ke arah mereka, tetap membelakangi rumah yang selama 3 tahun ini menjadi penjara emosional bagiku, dan fokus pada barisan kendaraan yang berhenti dengan presisi militer. Keangkuhan yang tadi terpancar dari wajah mereka di meja makan kini pasti mulai memudar, berganti dengan kebingungan yang nyata melihat pemandangan di depan mata mereka. 1, 2, hingga 5 unit sedan mewah berwarna hitam legam kini berbaris rapi di sepanjang bahu jalan, menutupi hampir seluruh akses masuk ke rumah mertuaku. Mobil-mobil itu tampak sangat mengkilap di bawah temaram lampu jalan, memantulkan cahaya yang membuat suasana malam ini terasa begitu dramatis dan mencekam bagi siapapun yang menontonnya. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang sudah sangat lama tidak kurasakan sejak aku memutuskan untuk menyamar demi cinta yang sia-sia. Di dalam salah satu mobil itu, aku tahu ada orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melindungiku, yang selama 3 tahun ini terpaksa menahan diri melihat nona mereka diinjak-injak. Suara mesin mobil-mobil itu perlahan merendah hingga menjadi dengungan halus yang sangat stabil, menandakan teknologi kelas atas yang tidak mungkin dimiliki oleh orang sembarangan di negeri ini. Aku merapikan gamis katun sederhanaku, memastikan tidak ada debu yang menempel, meskipun aku tahu penampilanku saat ini sangat kontras dengan kemewahan armada yang menjemputku. Namun, justru kontras itulah yang akan menjadi tamparan paling keras bagi keluarga Bagas, saat mereka menyadari bahwa wanita berhijab yang mereka usir adalah sosok yang sangat dihormati oleh pemilik armada ini. Aku menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ribuan kata pembalasan yang elegan tanpa perlu satu pun cacian keluar dari bibirku. Tiba-tiba, pintu pengemudi dari mobil paling depan terbuka secara bersamaan dengan pintu-pintu mobil pengawal di belakangnya, menciptakan suara debuman yang sangat kompak dan berwibawa. Sosok-sosok pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam formal mulai turun, masing-masing dengan earpiece yang terpasang rapi di telinga mereka dan tatapan mata yang sangat waspada. Mereka tidak melihat ke arah rumah mewah itu, melainkan langsung membentuk formasi barisan di sisi kiri dan kanan jalan, menciptakan lorong kehormatan menuju mobil utama. Aku bisa merasakan tatapan syok dari Ibu Ratna dan Siska yang kini mulai berpegangan pada pilar teras. Mulut mereka mungkin sedikit terbuka melihat pemandangan yang menyerupai adegan film aksi ini. Bagas, suamiku yang sejak tadi hanya diam membisu di ambang pintu, perlahan melangkah maju mendekati gerbang dengan wajah yang pucat pasi seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah surut. Ia memegang jeruji besi gerbang itu, menatapku dengan pandangan yang penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan yang mendalam, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Aku menoleh sedikit, memberikan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat selama pernikahan kami,
sebuah tatapan yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf. Ia ingin bicara, bibirnya tampak bergetar, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan saat melihat para pria berjas hitam itu mulai bergerak mendekatiku. Paman Gunawan, kepala keamanan keluargaku yang sudah sangat kukenal sejak kecil, turun dari mobil tengah yang merupakan mobil paling mewah di antara semuanya. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang sangat rapi, dengan rambut army cut yang menyiratkan ketegasan, namun sorot matanya melembut saat melihatku berdiri di sana. Ia melangkah dengan langkah lebar dan mantap, mengabaikan segala kemewahan rumah di belakangku, seolah-olah satu-satunya hal yang berharga di jalanan ini hanyalah diriku. Aku melihat ia sempat melirik sekilas ke arah koper kecilku yang tergeletak di aspal, dan aku bisa melihat rahangnya mengeras karena menahan amarah melihat nonanya diperlakukan demikian. Angin malam berembus lebih kencang, menerbangkan beberapa helai daun kering di aspal, namun posisi berdiriku tetap tegak dan tak tergoyahkan sedikit pun. Aku merasa seperti sedang berada di panggung teater di mana lampu sorot mobil-mobil itu adalah pencahayaannya, dan keluarga mertuaku adalah penonton yang terpaksa menyaksikan kejatuhan mereka sendiri. Rasa lelah karena terus-menerus mengalah selama 3 tahun ini seolah menguap begitu saja, digantikan oleh kekuatan baru yang mengalir deras di setiap aliran darahku. Inilah saat yang kutunggu, saat di mana sandiwara kesabaran ini berakhir dan aku kembali menjadi wanita yang ditakuti sekaligus disegani di dunia bisnis yang keras. Dari sudut mataku, aku melihat Siska mencoba berteriak menanyakan siapa orang-orang ini, namun suaranya tertutup oleh suara radio komunikasi dari salah satu pengawal yang terdengar sangat teknis. Ibu Ratna tampak mulai panik. Ia menarik lengan Bagas seolah meminta penjelasan atas apa yang sedang terjadi di depan rumah mereka, namun Bagas hanya bisa menggeleng lemah dengan tatapan kosong. Mereka yang tadi menganggapku benalu kini sedang menyaksikan betapa kecilnya dunia mereka dibandingkan dengan realitas yang sedang aku panggil malam ini. Kepalsuan mereka akan segera dibayar tunai dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus dari ingatan seumur hidup mereka. Paman Gunawan kini telah berdiri tepat di depanku. Ia berhenti pada jarak yang sangat sopan namun cukup dekat untuk menunjukkan perlindungannya yang total. Keheningan sesaat tercipta, sebuah jeda yang sangat dramatis sebelum gong penutup dimainkan untuk mengakhiri penderitaanku di rumah ini. Aku menatapnya, memberikan isyarat dengan anggukan kecil bahwa aku sudah siap untuk pergi dari tempat yang penuh dengan racun kemunafikan ini. Paman Gunawan menarik napas dalam. Lalu dengan suara yang sangat lantang namun penuh hormat, ia mulai menjalankan protokol yang akan membuat seluruh keluarga besar Bagas jatuh berlutut dalam penyesalan yang terlambat. Suasana di depan gerbang rumah mertuaku mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang sangat sunyi, di mana satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deru halus mesin mobil-mobil mewah yang masih menyala. Paman Gunawan melangkah maju satu tindak lagi, berhenti tepat di hadapanku dengan posisi tubuh yang sangat tegap dan berwibawa, mencerminkan kedisiplinan tingkat tinggi. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari mata elangnya yang sempat melirik ke arah koper usang di aspal, lalu beralih menatapku dengan penuh rasa hormat sekaligus keprihatinan yang mendalam. Di belakangku, suara derit gerbang besi yang dibuka paksa oleh Bagas terdengar memilukan, seolah-olah ia sedang berusaha mengejar sesuatu yang sudah sangat jauh dari jangkauannya. Nona muda Larasati, mohon maaf atas keterlambatan kami dalam menjemput Anda dari tempat yang tidak layak ini, ucap Paman Gunawan dengan suara bariton yang lantang, cukup keras untuk terdengar sampai ke telinga Ibu Ratna yang berdiri mematung di teras. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi keluarga suamiku, terutama saat sebutan Nona muda terlontar dari mulut pria yang jelas-jelas memimpin armada mewah tersebut. Aku melihat Siska yang tadinya berdiri angkuh kini mulai gemetar,
Tangannya yang memegang ponsel canggih tampak lemas, seolah seluruh tenaganya baru saja disedot keluar. Mereka yang selama ini menganggapku yatim piatu tak berdaya kini, harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh di luar nalar sempit mereka. Tanpa menunggu aba-aba lebih lanjut, Paman Gunawan memberikan kode singkat melalui ERPC-nya, dan dalam sekejap, 10 pria berjas hitam yang berdiri di sepanjang jalan serentak membungkukkan badan 90 derajat ke arahku. "Selamat malam, Nona Muda Larasati. Kami siap mengantar Anda pulang ke kediaman utama," seru mereka secara bersamaan dengan suara yang menggelegar, memecah kesunyian malam komplek elit tersebut. Pemandangan itu begitu luar biasa dramatis. Deretan pria perkasa yang tampak seperti agen rahasia kini bersujud dalam tanda penghormatan tertinggi kepada seorang wanita berhijab yang baru saja diusir sebagai benalu. Aku menoleh perlahan ke arah rumah, menatap Ibu Ratna yang kini wajahnya sudah sepucat kertas kalkir, bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Keangkuhannya sebagai pemilik rumah mewah ini seketika runtuh total saat menyadari bahwa biaya kuliah Siska yang ia permasalahkan hanyalah uang receh bagi orang-orang yang menjemputku malam ini. Aku sengaja menarik napas dalam-dalam, membiarkan aura kecantikan dan wibawaku yang selama ini kupendam terpancar sempurna di bawah sorotan lampu LED mobil penjemput. Tidak ada lagi Larasati yang penurut. Yang ada hanyalah pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini mereka injak-injak tanpa tahu siapa lawan mereka sebenarnya. Bagas mencoba mendekat, langkahnya gontai dan matanya tampak berkaca-kaca karena rasa syok yang luar biasa hebat menghantam batinnya yang selama ini pengecut. "Laras, apa maksud semua ini? Siapa mereka? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu..." Kalimatnya terputus saat salah satu pengawal dengan sigap menghalangi langkahnya, memberikan barikade fisik yang menegaskan bahwa dia tidak lagi memiliki hak untuk menyentuh atau mendekatiku. Aku menatap suamiku itu dengan tatapan kosong, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada tamparan fisik, karena di dalamnya sudah tidak ada lagi sisa-sisa cinta maupun benci, hanya ada kehampaan. Paman Gunawan kemudian memberi isyarat kepada seorang pengawal muda untuk mengambil koper kecilku dari aspal dengan gerakan yang sangat sopan seolah benda itu adalah kotak perhiasan bernilai miliaran rupiah. Koper yang tadi ditendang oleh Siska itu kini diperlakukan seperti benda suci, sebuah kontras yang sangat menyakitkan bagi keluarga mertuaku yang menonton dari kejauhan. Aku merasa harga diriku yang sempat tercecer di lantai ruang makan mereka kini telah dikumpulkan kembali dan disusun menjadi mahkota yang jauh lebih megah dari sebelumnya. Kepergianku malam ini bukan sebagai pecundang yang terusir, melainkan sebagai ratu yang sedang melakukan perjalanan kembali ke istananya sendiri. "Mobil utama sudah siap, Nona Muda. Ayah Anda sudah menunggu di kediaman dan beliau sangat merindukan Anda," lanjut Paman Gunawan sembari membukakan pintu belakang mobil sedan hitam yang paling mewah. Harum aroma kulit jok premium dan parfum kelas atas menguar keluar, menyambut kepulanganku ke dunia yang sebenarnya tempatku berasal sejak lahir. Aku melangkah dengan anggun. Setiap gerakan tubuhku kini memancarkan kelas dan keanggunan yang tidak bisa dibeli dengan uang hasil jerih payah Bagas selama 10 tahun sekalipun. Aku berhenti sejenak di depan pintu mobil yang terbuka, memberikan satu kesempatan terakhir bagi mereka untuk melihat sosok yang baru saja mereka buang. Dari teras, Ibu Ratna tampak jatuh terduduk di kursi rotannya, tangannya memegangi dada seolah sedang mengalami serangan jantung ringan karena rasa malu yang teramat sangat. Siska sendiri sudah bersembunyi di balik pilar, mungkin ia takut jika salah satu pria berjas itu akan membalas perbuatannya yang telah menendang koperku tadi. Mereka yang tadi tertawa puas kini harus menelan ludah sendiri, menyadari bahwa wanita yang mereka sebut parasit, sebenarnya adalah orang yang bisa menghancurkan ekonomi keluarga mereka hanya dengan satu panggilan telepon.
Inilah puncak dari keserakahan mereka, kehilangan berlian demi mengejar kepingan tembaga yang tidak seberapa nilainya. Aku masuk ke dalam mobil dengan gerakan yang sangat tenang, merasakan kenyamanan kursi empuk yang sudah lama tidak kurasakan selama tidur di kamar sempit di rumah mertuaku. Paman Gunawan menutup pintu mobil dengan suara dentuman yang sangat solid dan mewah, mengunci segala kenangan buruk di luar sana agar tidak bisa ikut masuk ke dalam duniaku yang baru. Di balik kaca film yang gelap dan anti peluru, aku bisa melihat Bagas yang masih berdiri terpaku di depan gerbang. Air matanya kini mulai mengalir deras saat ia menyadari betapa bodohnya dirinya telah melepaskanku. Ia terus memanggil namaku, namun suaranya tidak lagi mampu menembus kedapnya kabin mobil yang kini mulai bergerak perlahan meninggalkan lokasi. Deru mesin mobil penjemputku kini terdengar semakin bertenaga saat armada mulai meninggalkan area depan rumah mertuaku dalam formasi pengawalan yang sangat ketat. Aku menyandarkan kepalaku di sandaran kursi, memejamkan mata sejenak untuk mensyukuri akhir dari drama panjang yang melelahkan ini tanpa rasa dendam yang meluap-luap. Di luar sana, lampu-lampu komplek perumahan elit mulai menjauh, seiring dengan tekadku untuk memulai hidup baru sebagai wanita yang merdeka dan berdaulat atas dirinya sendiri. Malam ini bukan hanya koperku yang menyentuh aspal, tapi juga keangkuhan keluarga Bagas yang kini hancur berkeping-keping di bawah roda mobil-mobil mewah yang membawaku pergi. Kabin mobil mewah ini terasa begitu kedap, memisahkan aku dari kebisingan dunia luar dan teriakan penyesalan Bagas yang perlahan menghilang di kejauhan malam. Aku menyandarkan punggungku pada jok kulit premium yang lembut, merasakan kontras yang luar biasa antara kemewahan ini dengan kursi kayu keras di dapur mertuaku tempat aku biasanya menghabiskan waktu untuk mengabdi. Di sampingku, sebuah tablet mutakhir menyala, menampilkan laporan aset dan pergerakan saham perusahaan keluargaku yang tetap stabil meskipun aku meninggalkannya selama 3 tahun. Aku menarik napas panjang, membiarkan aroma parfum white musk yang mewah menenangkan sarafku yang sempat tegang akibat konfrontasi panas di meja makan tadi. Paman Gunawan yang duduk di kursi depan sesekali melirik melalui spion tengah, memastikan bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja setelah badai emosional yang baru saja kulewati. Nona muda, semua akses rekening dan kartu kredit Anda sudah diaktifkan kembali sejak 1 menit yang lalu, ucapnya dengan nada suara yang sangat kebapakan namun tetap profesional. Aku hanya mengangguk pelan, meraba kartu plastik hitam di saku gamisku yang kini bukan lagi sekadar pajangan, melainkan senjata ampuh yang bisa membeli seluruh harga diri keluarga mertuaku. Identitas sebagai Larasati yang lemah lembut dan penurut kini telah melebur, berganti dengan jiwa seorang pemimpin yang siap mengambil alih kembali tahtanya yang sempat kosong. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna selalu membanggakan emas-emasnya yang mencolok, yang ternyata nilainya tidak lebih besar dari biaya perawatan 1 unit mobil pengawalku malam ini. Siska yang begitu memuja gaya hidup sosialita, tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita yang ia paksa mencuci piringnya adalah pemilik asli dari merek tas yang selalu ia pamerkan di media sosial. Keironisan ini membuatku tersenyum pahit, menyadari betapa manusia seringkali hanya melihat sampul luar tanpa pernah peduli pada kedalaman isi di dalamnya. Mereka mencintai bayangan kekayaan, namun justru menginjak-injak sumber kekayaan itu sendiri saat ia tampil dalam wujud kesederhanaan dan kepatuhan. Mobil mulai memasuki kawasan perumahan yang jauh lebih elit, di mana setiap rumah dijaga oleh gerbang otomatis dan sistem keamanan tingkat tinggi yang tidak bisa ditembus sembarang orang. Disinilah duniaku yang sebenarnya, tempat di mana hijab dan gamis sederhanaku tidak dipandang sebagai simbol kemiskinan, melainkan sebagai pilihan hidup yang terhormat. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela yang gelap, mata yang tadi penuh kesedihan kini berkilat dengan kecerdasan dan otoritas yang tajam. Body goals yang selama ini aku sembunyikan di balik potongan gamis longgar kini
tampak semakin elegan saat aku membetulkan posisi dudukku dengan anggun, memancarkan aura kelas atas yang alami. Paman, tolong siapkan laporan audit untuk perusahaan konstruksi milik keluarga Bagas. Perintahku dengan nada suara yang tenang namun dingin, membuat Paman Gunawan segera mencatatnya di perangkat elektroniknya. Aku tahu perusahaan suamiku itu sedang berjuang untuk mendapatkan kontrak besar dari anak perusahaan keluargaku, sebuah kontrak yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk tetap bertahan. Selama ini aku diam-diam membantu Bagas melalui saran-saran strategis yang ia anggap sebagai keberuntungan, namun mulai malam ini, keberuntungan itu akan berhenti mengalir ke arahnya. Aku tidak ingin menghancurkan mereka dengan cara yang kasar, melainkan dengan membiarkan mereka menghadapi realitas tanpa perlindungan rahasiaku lagi. Kami berhenti di depan sebuah mansion megah dengan arsitektur modern minimalis yang didominasi oleh kaca dan lampu-lampu taman yang artistik. Pintu gerbang terbuka otomatis menyambut kepulanganku. Dan di sana, di depan pintu utama, berdiri sosok ayahku yang tampak sangat lega melihat putri tunggalnya kembali dengan selamat. Aku turun dari mobil, kali ini tanpa koper di tangan karena pengawal sudah membawakannya dengan penuh hormat ke dalam rumah. Ayah memelukku erat, sebuah pelukan yang menghapus semua rasa dingin dari pengusiran mertuaku tadi, memberikan kehangatan yang tidak pernah kudapatkan di rumah Bagas selama 3 tahun terakhir. Selamat datang di rumah, putriku. Ayah harap kamu sudah belajar banyak dari eksperimen ini, bisik ayah sambil mengusap air mataku yang akhirnya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Aku melepaskan pelukan itu dan menatap rumah yang begitu luas ini, menyadari betapa bodohnya aku dulu yang mengira bahwa cinta sejati bisa ditemukan dengan cara membohongi diri sendiri. Di dalam, segalanya telah disiapkan, pelayan pribadi yang sigap, hidangan makan malam kelas dunia, dan kamar yang luasnya 10 kali lipat dari kamar pengap yang kutinggali bersama Bagas. Namun, yang paling berharga bagi diriku malam ini adalah kembalinya kehormatan yang sempat terampas. Aku menuju ke ruang kerja pribadi ayahku, sebuah ruangan yang penuh dengan layar monitor yang memantau pergerakan bisnis global kami di berbagai benua. Di sana, aku duduk di kursi kulit besar dan mulai membuka berkas-berkas digital yang selama ini terabaikan olehku karena terlalu sibuk mengurus urusan dapur mertua. Aku melihat daftar vendor dan mitra bisnis, mencari nama perusahaan mertuaku yang ternyata baru saja mengajukan pinjaman besar dengan jaminan rumah yang baru saja mengusirku. Sebuah tawa kecil yang sinis lolos dari bibirku saat menyadari betapa tipisnya batas antara kemewahan yang mereka pamerkan dengan kebangkrutan yang mengancam di depan mata. Siska ingin kuliah di luar negeri dengan biaya dariku, padahal ia baru saja menendang orang yang memegang kunci masa depannya ke aspal jalanan. Ibu Ratna ingin tetap dipandang sebagai nyonya besar, padahal rumahnya berdiri di atas tanah yang cicilannya bergantung pada proyek-proyek yang kuatur dari balik layar. Mereka bermain api dengan orang yang salah, dan malam ini, api itu mulai membakar pondasi kebohongan mereka sendiri tanpa mereka sadari sedikit pun. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan caci maki, cukup dengan menarik kembali dukungan finansial dan pengaruh politik keluargaku, maka segalanya akan runtuh dengan sendirinya seperti kartu-kartu yang disusun rapuh. Aku melepas hijab voalku yang sudah sedikit layu dan menggantinya dengan hijab sutra premium yang terasa sangat ringan dan mewah di kulit kepalaku. Aku menatap diriku di cermin besar ruang kerja, melihat sosok Larasati yang baru, seorang wanita yang tidak lagi bisa diintimidasi oleh teriakan mertua atau pengabaian suami. Malam semakin larut, namun semangatku justru semakin membara untuk menuntaskan bab terakhir dari drama ini dengan cara yang paling berkelas. Besok pagi, dunia akan tahu bahwa wanita yang mereka usir malam ini adalah pemilik baru dari masa depan mereka, dan aku tidak sabar melihat ekspresi mereka saat kebenaran itu terungkap. Pagi itu,
Cahaya matahari yang masuk melalui jendela setinggi langit-langit di kamar baruku terasa jauh lebih hangat daripada matahari di rumah mertuaku yang selalu kulihat dengan rasa lelah. Aku menyesap kopi premium buatan pelayan pribadiku sambil memantau pergerakan bursa saham di tablet, di mana nama perusahaan konstruksi milik keluarga, Bagas, mulai menunjukkan grafik merah yang terjun bebas. Hanya dengan satu perintah singkat dariku tadi malam untuk membatalkan suplai material dari vendor utama kami, seluruh operasional mereka seketika lumpuh total bagaikan mesin yang kehilangan bahan bakar. Aku menyandarkan punggungku dengan anggun, menikmati momen ketenangan sebelum badai kepanikan yang sesungguhnya menghantam pintu rumah mewah yang telah membuangku semalam. Di sisi lain kota, aku bisa membayangkan Ibu Ratna yang sedang sibuk memilih perhiasan emas untuk dipamerkan pada arisan sosialitanya, tanpa menyadari bahwa surat penyitaan aset sedang dalam perjalanan menuju meja kerjanya. Bagas pasti sedang mondar-mandir di kantornya dengan wajah pucat pasi, mencoba menghubungi semua koleganya namun hanya mendapatkan penolakan dingin karena instruksi rahasia dari pihak keluargaku. Mereka yang kemarin malam tertawa puas di atas koperku yang tergeletak di aspal, kini harus menelan pil pahit bahwa kemewahan mereka hanyalah istana pasir yang sedang tersapu ombak kekuasaanku. Tidak ada lagi Larasati yang akan memasakkan sarapan atau membersihkan sisa kekacauan mereka, yang ada hanyalah musuh tak terlihat yang sedang mencabut akar kehidupan mereka. Siska, yang begitu terobsesi dengan kuliah di London, mungkin baru saja menerima surat penolakan visa atau pembatalan deposit karena rekening penjaminnya terdeteksi bermasalah oleh sistem perbankan. Gadis manja itu tidak akan pernah menyangka bahwa kakak ipar kampungnya adalah pemegang saham mayoritas di lembaga konsultan pendidikan yang ia gunakan untuk mengurus keberangkatannya. Aku membayangkan wajahnya yang judes berubah menjadi penuh tangis saat menyadari impian mewahnya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan jam setelah ia menghinaku. Kesombongan adalah jurang yang ia gali sendiri, dan kini ia terjatuh ke dalamnya tanpa ada satupun tangan yang bersedia membantunya keluar dari kegelapan. Tiba-tiba ponselku bergetar hebat di atas meja marmer, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari Bagas dan rentetan pesan singkat yang nadanya berubah dari bingung menjadi memohon-mohon dengan sangat menghibah. Laras, tolong angkat. Perusahaan kita dalam masalah besar, semua kontrak diputus sepihak. Kamu di mana? Ibu jatuh pingsan setelah tahu rekening rumah diblokir. Tulisnya dengan huruf kapital yang menyiratkan ketakutan luar biasa. Aku hanya menatap layar itu dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun keinginan untuk membalas atau memberikan simpati pada pria yang membiarkanku diusir di tengah kegelapan malam. Air matanya sekarang tidak lebih berharga daripada debu di jalanan, karena ia telah gagal menjadi pelindung saat aku paling membutuhkannya. Paman Gunawan masuk ke ruangan dengan langkah tegap, membawa map hitam berisi dokumen-dokumen final pengalihan aset rumah yang ditempati keluarga Bagas atas nama perusahaan keluargaku. Nona muda, mereka sedang menuju ke kantor pusat sekarang. Sepertinya Bagas menyadari ada keterkaitan antara penjemputan Anda semalam dengan kehancuran bisnisnya pagi ini, lapornya dengan nada suara yang tenang namun tegas. Aku tersenyum tipis, merapikan hijab sutra hitamku yang membalut wajah cantikku dengan sempurna, menciptakan aura misterius sekaligus sangat berwibawa bagi siapapun yang memandang. Inilah saatnya untuk melakukan konfrontasi terakhir, bukan di meja makan yang penuh hinaan, melainkan di ruang rapat direksi tempat hukum rimba bisnis berlaku. Aku melangkah keluar dari Menshahen menuju mobil limosin yang sudah menunggu di lobi, kali ini dengan pengawalan yang jauh lebih ketat dan formal daripada penjemputan semalam. Sepanjang perjalanan, aku melihat pemandangan kota yang terasa berbeda, seolah-olah dunia sedang merayakan kembalinya sang ratu ke singgasananya yang telah lama ditinggalkan demi cinta palsu.
Fisikku yang tetap terjaga dengan body goals yang sempurna terlihat sangat berkelas dalam balutan setelan blazer formal yang dipadukan dengan gamis modern rancangan desainer ternama. Aku bukan lagi wanita yang bisa direndahkan dengan kata-kata benalu atau parasit, karena akulah pemilik dari ekosistem yang selama ini memberi mereka makan. Sesampainya di lobi gedung perkantoran pusat keluargaku, aku melihat sosok Bagas yang berdiri lunglai di depan meja resepsionis, berdebat dengan petugas keamanan agar diizinkan masuk menemui pimpinan tertinggi. Pakaiannya tampak kusut, matanya sembab, dan aura keangkuhannya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh keputusasaan seorang pengemis yang mencari perlindungan di tengah badai. Saat pintu otomatis terbuka dan aku melangkah masuk dengan iringan para pengawal, seluruh karyawan membungkuk hormat, menciptakan suasana yang membuat Bagas terbelalak seolah tidak percaya pada penglihatannya. Ia melihat istrinya, wanita yang ia biarkan terusir semalam, kini berjalan dengan langkah penuh kuasa di tengah karpet merah menuju lift khusus petinggi. "Laras! Larasati, tunggu!" Teriaknya mencoba mengejarku, namun ia langsung dihadang oleh barikade pengawal yang menjagaku dengan ketat tanpa celah sedikit pun bagi orang luar untuk mendekat. Aku berhenti sejenak, berbalik perlahan, dan menatapnya dari balik kacamata hitam bermerek yang memberikan kesan dingin sekaligus sangat jauh dari jangkauannya yang sekarang. "Siapa Anda?" "Saya rasa kita tidak memiliki jadwal pertemuan bisnis hari ini," ucapku dengan suara yang sangat tenang namun tajam, membuat Bagas tertegun seolah jantungnya baru saja berhenti berdetak mendengar suaraku. Pria itu gemetar, menyadari bahwa wanita di depannya ini benar-benar telah menjadi sosok asing yang tidak lagi mengenal rasa kasihan padanya. Di belakang Bagas, Ibu Ratna dan Siska tiba-tiba muncul dengan napas terengah-engah. Wajah mereka tampak sangat lusuh dan penuh keringat seolah baru saja berlari dari kenyataan pahit yang mengejar mereka. Begitu melihatku, Ibu Ratna mencoba untuk mendekat dengan wajah yang dipaksakan tersenyum manis, sebuah senyuman munafik yang justru membuatku merasa sangat muak dan ingin segera mengakhiri drama ini. "Laras, menantuku sayang. Ibu tahu ini semua pasti salah paham kan? Tolong jangan lakukan ini pada kami. Rumah kita akan disita jika kamu tidak membantu." Rintihnya dengan suara parau yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, mengingat kembali bagaimana tangannya menunjuk pintu keluar dengan penuh kebencian hanya beberapa jam yang lalu. Aku memutar tubuhku kembali ke arah lift, memberikan kode pada Paman Gunawan untuk menyelesaikan urusan tikus-tikus yang terjepit ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa perlu melibatkan emosiku lagi. Pintu lift tertutup perlahan, menghapus pemandangan keluarga Bagas yang mulai berlutut dan menangis histeris di lobi gedung yang megah ini di bawah tatapan mata sinis para karyawan. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur, sebuah kehancuran total yang lahir dari keserakahan dan pengkhianatan terhadap ketulusan yang pernah aku berikan dengan sepenuh hati. Hari ini, babak penindasan terhadapku resmi berakhir, dan aku siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah tanpa beban masa lalu yang beracun. Suasana di ruang rapat lantai paling atas gedung pencakar langit ini terasa sangat kontras dengan keributan yang baru saja kutinggalkan di lobi bawah. Aku duduk di kursi kulit yang empuk, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik dinding kaca raksasa yang memperlihatkan gedung-gedung beton dan kemacetan yang tampak kecil di bawah sana. Di depanku, pengacara keluarga sudah menyiapkan map berisi dokumen perceraian dan surat pernyataan pengambil alihan aset rumah yang selama ini ditempati keluarga Bagas. Jari-jariku yang kini terhias kuku bersih dan terawat mengetuk meja marmer dengan ritme yang tenang, menandakan bahwa keputusan ini diambil bukan karena amarah sesaat, melainkan karena logika yang sudah matang. Pintu ruang rapat terbuka pelan,
dan Paman Gunawan masuk dengan ekspresi yang sangat datar namun memberikan isyarat bahwa Bagas diizinkan masuk untuk pembicaraan terakhir. Suamiku, atau calon mentan suamiku, melangkah masuk dengan bahu yang merosot tajam, wajahnya yang dulu kupuja kini tampak sangat kusam dan dipenuhi guratan penyesalan yang mendalam. Ia berdiri di ujung meja panjang, tidak berani duduk sebelum aku memberikan izin, seolah-olah ia baru menyadari bahwa derajat kami memang sudah berbeda sejak awal. Di belakangnya, Ibu Ratna dan Siska tidak diperbolehkan masuk, mereka hanya bisa menunggu di ruang tunggu luar dengan pengawasan ketat para pengawal berseragam. Laras, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa selama ini kamu adalah putri dari pemilik perusahaan ini, ucap Bagas dengan suara yang hampir menghilang di telan kesunyian ruangan. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, merasa ironis karena permintaan maafnya muncul hanya setelah ia mengetahui kekuatanku, bukan karena ia merasa bersalah telah membiarkan ibunya menghinaku. Jika malam itu aku hanyalah wanita yatim piatu yang benar-benar miskin, ia pasti tidak akan pernah mengejarku sampai ke sini atau menangisi kepergianku di depan pintu gerbang. Penyesalannya adalah penyesalan seorang pecundang yang kehilangan sumber kenyamanan, bukan penyesalan seorang suami yang kehilangan belahan jiwanya. Aku menggeser map dokumen perceraian itu ke arahnya dengan gerakan yang sangat anggun namun penuh penekanan, sebuah isyarat bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau kesempatan kedua. Tanda tangani ini, Bagas. Aku tidak butuh harta gono gini, karena semua yang ada di rumah itu sebenarnya adalah milik perusahaanku yang kupinjamkan untuk menopang gengsi keluargamu, ucapku dengan nada suara yang sangat dingin. Bagas gemetar saat melihat isi dokumen itu, menyadari bahwa mulai hari ini ia harus memulai segalanya dari nol tanpa dukungan finansial atau strategi bisnis yang selama ini diam-diam kuberikan padanya. Ia telah membuang mutiara demi mengejar kepingan kaca, dan kini ia harus menanggung akibatnya seumur hidup. Bagaimana dengan ibu? Dan Siska? Mereka akan tinggal di mana kalau rumah itu disita? Tanya Bagas dengan sisa-sisa keberanian yang hampir habis, mencoba mencari belas kasihan di mataku yang kini telah membeku. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan, karena ia masih saja memikirkan kenyamanan orang-orang yang telah menginjak-injak harga diriku. Aku menjawab bahwa mereka masih bisa tinggal di sana selama 1 bulan untuk berkemas. Setelah itu mereka harus mencari tempat yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka yang sebenarnya tanpa embel-embel namaku. Biaya kuliah Siska ke London kini hanyalah mimpi indah yang berubah menjadi mimpi buruk karena kesombongan yang ia pelihara sendiri. Setelah Bagas menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sangat bergetar, aku berdiri dan merapikan setelan blazer modernku yang sangat pas di tubuh, memancarkan aura body goals dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Aku berjalan menuju jendela, memunggungi pria yang pernah mengisi hari-hariku itu, menandakan bahwa babak kehidupanku bersamanya telah resmi ditutup selamanya. Aku mendengar langkah kakinya yang berat meninggalkan ruangan, diikuti dengan suara pintu yang tertutup rapat, mengakhiri 3 tahun masa penyamaran dan penderitaanku dalam satu dentuman kecil. Aku menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang benar-benar murni, tanpa ada lagi beban untuk menyenangkan hati orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Aku keluar dari ruang rapat dan melihat Ibu Ratna serta Siska yang langsung berdiri tegak dengan tatapan penuh harap saat melihatku muncul di hadapan mereka. Begitu aku melewati mereka tanpa sepatah kata pun, Ibu Ratna mencoba meraih ujung gamis sutraku, namun pengawal dengan sigap menjauhkan tangannya sebelum ia sempat menyentuhku. Laras, tolong jangan usir kami. Kami janji akan memperlakukanmu seperti ratu jika kamu kembali. Teriak Siska dengan isak tangis yang terdengar sangat palsu dan penuh keputusasaan.
Aku berhenti sejenak, menoleh sedikit ke arah mereka, dan memberikan satu kalimat terakhir. Ratu tidak akan pernah kembali ke kandang tikus yang kotor. Aku melangkah menuju lift pribadi yang akan membawaku langsung ke lobi, di mana mobil mewah keluargaku sudah menunggu untuk membawaku ke bandara menuju liburan yang sudah lama tertunda. Seluruh karyawan di koridor membungkuk hormat saat aku lewat, sebuah pemandangan yang membuat Ibu Ratna dan Siska hanya bisa melongo dengan wajah yang penuh dengan rasa malu yang teramat sangat. Identitas asliku kini telah tersebar di kalangan kolega bisnis, menjadikanku salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini yang berhasil selamat dari badai rumah tangga yang beracun. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena tidak membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang jauh lebih elegan, menunjukkan kesuksesanku. Di dalam mobil menuju bandara, aku membuka ponsel dan melihat notifikasi dari media sosial yang mulai ramai membicarakan sosok misterius penjemput di komplek elit yang semalam sempat viral direkam tetangga. Aku hanya tersenyum tipis melihat video amatir yang memperlihatkan barisan mobil hitam dan pengawal yang membungkuk hormat padaku di tengah kegelapan malam. Biarlah dunia tahu bahwa kecantikan dan hijabku bukan simbol kelemahan, melainkan simbol kekuatan bagi wanita-wanita yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam rumah tangga mereka. Aku mematikan ponsel, memutuskan untuk menikmati perjalanan ini tanpa gangguan apapun, fokus pada rencana-rencana besar untuk mengembangkan bisnis ayahku ke kancah internasional. Saat pesawat pribadiku lepas landas membelah awan biru, aku menatap ke bawah, ke arah kota yang kini tampak sangat kecil di mataku, seolah-olah semua masalahku juga telah ikut mengecil dan menghilang. Aku Larasati, seorang wanita merdeka yang telah memilih jalannya sendiri, bukan karena harta melainkan karena harga diri yang tak ternilai harganya. Malam penjemputan itu bukan hanya tentang mobil mewah dan pengawalan ketat, tapi tentang kembalinya jiwa yang sempat hilang dalam ketulusan yang salah tempat. Kini, aku siap menulis bab baru dalam hidupku, sebagai pemeran utama dalam cerita yang aku buat sendiri, menuju masa depan yang gemilang dan penuh dengan kehormatan sejati.